Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Arjuna. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini dari Yosef TV 45. Iya, Kita akan mengudara di YouTube, di website dan juga radio streaming TV 45. iya, iya, Ini pertanyaannya waktu tanggal 20 Februari kan waktu awal diskusi di Gedung Juang itu, iya. satu lembar mengenai peradaban baru yang Pak Arjuna bawa. Mm-mm. Isi dari peradaban baru itu dan apa diimplementasikan di situasi Indonesia saat ini atau dunia pada umumnya. Mm. Bagaimana? Iya, iya. Iya, halo. Iya, silakan Pak Iya, Arjuna. Itu peradaban baru itu maksudnya bagaimana? iya. Peradaban baru ini merupakan suatu gagasan yang niatan suci dari kami, yang itu melalui proses dari pengkajian Pancasila dan teks proklamasi. Jadi bisa dikatakan sebuah lahirnya teks yang kedua setelah teks proklamasi. Nah, bagaimana kita ini menjadi manusia yang berpancasila tanpa sebuah peradaban? Jadi peradaban bangsa Indonesia itu harus bagaimana? Nah, manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi secara hakikatnya ketika bangsa Indonesia ini melakukan peradaban baru yang kami tuangkan dalam teks itu, insya Allah kita menjadi bangsa yang mercusuar dunia dan itu merupakan implementatif daripada bangsa Indonesia di dalam mengimplementasikan kehidupan berpancasila. Itu demikian. Seperti apa bedanya dengan yang sudah terjadi sekarang dan konsep peradaban baru? Bedanya itu di mana? Apa yang harus Ya, dilakukan oleh seluruh masyarakat yang bineka ini, yang bermacam-macam ini? ya. Peradaban manusia itu terbangun daripada adab manusia atau moral manusia itu sendiri. Nah, sekarang ini moral daripada bangsa Indonesia ini terkontaminasi dengan berbagai macam ideologi yang masuk di bangsa kita ini. Oleh karena itu, peradaban baru ini merupakan satu kembalinya manusia berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketika sebuah bangsa di negara manapun, itu melakukan sebuah hidup dalam berperadaban ketuhanan, ya, semua akan damai tentram. Kita memiliki visi dan misi membangun suatu perdamaian abadi, mengusir sebuah penjajahan di muka bumi. Ini adalah visi dan misi yang merupakan fondasi kita dalam berbangsa dan bernegara yang terlahir pada tahun 1945 itu. Nah, itu seperti itu. Ada beberapa contoh fundamental yang harus dirubah. Seperti apa itu, Pak Arjuna? Yang perlu dirubah itu adalah cara pandang kita terhadap ideologi bangsa. Yang tadinya seperti apa? Ya, sekarang ini satu misal aja, banyak orang-orang yang menginginkan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Karena apa? Pembuatan konsep Undang-Undang 45 dan Pancasila itu sudah merupakan galian para orang-orang bertuhan saat itu dalam membawa misinya. Nah, sekarang ini kita tahu bahwasannya sudah banyak yang mengutak-ngatik tentang daripada apa makna atau visi misi dari Pancasila itu supaya berubah diawali dengan adanya hak asasi manusia yang di situ tidak dilandasi oleh ketuhanan. Nah, itulah awalnya di situ. Itu seperti itu. Maka perlu saya sampaikan bahwasanya kami juga menerangkan di sini. Sesungguhnya peradaban baru suatu bangsa di atas dunia ini terjadi atas kehendak alam semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, makhluk yang sempurna serta mulia, agar dalam berkehidupan
memberikan suri tauladan, menanamkan serta menebarkan rasa cinta dan kasih sayang dalam alam semesta ini. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini adalah simbol makhluk yang sempurna dari sekian ribu makhluk di alam semesta ini, dan kita harus menebarkan rasa cinta dan kasih sayang. Ini kembalinya ke sana. Jadi kalau sudah mengenal itu, tidak ada namanya keserakahan dan lain sebagainya. Pengerusakan alam, nggak ada. Karena kita menebarkan rasa cinta. Karena saling terkait, saling menghidupi, saling membutuhkan. Kita butuh oksigen, kita butuh air, kita butuh alam, bumi, dan seterusnya. Kemudian peradaban baru adalah memberikan kemerdekaan setiap individu dalam berkarya, mengembangkan jati dirinya tanpa merusak dari segi aspek apapun. Namun kreatif serta berkreasi dalam tujuan memperindah, memperbaiki, mendamaikan, membangun, serta membagi kesejahteraan dengan seni dan berbudaya baru. Nah, seni dan berbudaya baru ini artinya budaya-budaya yang biasanya KKN itu harus kita rubah. Nah, yang lebih baik agar dunia ini tetap selamat dapat dihuni berbagai makhluknya yang menjadi mata rantai kehidupan, saling membutuhkan, menghidupi agar lestari dan abadi. Sesuai dengan preambul Undang-Undang 45. Pimpinan atau pemimpin sebuah peradaban baru, suatu bangsa adalah manusia yang dididik oleh alam semesta dan kehidupan, serta dikehendaki dan dipilih oleh Tuhan yang Maha Kuasa karena rasa cinta dan kasih sayangnya. Jadi pemimpin pun alam ini membuat, Mas. Pemimpin pun itu dalam peradaban membawa manusia dalam beradab lagi itu juga membuat berkehendak. Nah, bisa menjadikan kalau zaman dahulu mungkin di era runtuhnya Majapahit, alam membangun suatu pemimpin Kanjeng Sunan Kalijaga dan seterusnya. Ketika di Jazirah Arab di abad ke-6 terjadi kehancuran moral peradaban manusia yang sudah tidak manusiawikan manusia lagi, muncul Rasulullah Nabi Muhammad. Kemudian di Vatikan juga demikian dan seterusnya. Jadi alam dan Tuhan yang bergerak untuk menggerakkan, membuat sosok manusia yang menjadi utusannya. Kemudian bila alam dan Tuhan sudah menghendaki adanya sebuah peradaban baru, maka hukum alam semesta ini selalu menyertainya dalam berkehidupan untuk menunjukkan keadilan Tuhan yang Maha Kuasa dalam mengembalikan kesadaran manusia. Nah, ini. Jadi alam ini mengembalikan kesadaran manusia kembali ke predikatnya makhluk yang sempurna dan mulia serta berbineka tunggal ika. Jadi harapan alam semesta itu manusia itu kembali sadar. Itu seperti itu. Nah, demikian teks peradaban baru yang harus kita perjuangkan, pertahankan, dan jalankan bersama selama hidup masih dikandung badan untuk mewujudkan bahwa dunia rahmatan lil alamin. Program kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peradaban baru yang digagas membangun sedikit demi sedikit sumber daya manusia yang sadar akan bangsa Indonesia. Jadi kami membentuk SDM, ya kan? Nah, seadanya kita sosialisasi tentang kenegaraan, sejarah, budaya dan seterusnya. Karena membangun sebuah bangsa ini tanpa membangun SDM dulu, ini juga tidak akan bisa, gitu loh. Jadi saya di daerah, di Ponorogo, bergerilya, melihat potensi-potensi anak-anak SMA, anak-anak SD mungkin kita ajari dengan kebangsaan, dengan budaya. Nah itu. Jadi membangun bangsa Indonesia butuh ratusan tahun ke depan. Dan kita menyiapkan kader-kader yang benar-benar merah putih dan memahami tentang dasar-dasar sebuah bangsa dan negara kita ini. Oke, itu kira-kira sampai berapa lama tahapnya dan sasarannya? Misalnya usia anak SD itu berapa lama, kemudian yang SMP, SMA, yang kuliah, seperti apa metode penyadaran dan pencerahan mereka? Ya, jadi kami sudah punya satu langkah, Mas.
Ya, langkah itu adalah penanaman teknis di dalam mencapai sebuah manusia yang beradab seperti itu. Jadi kita punya pancarasa. Nah, pancarasa ini adalah satu tahapan di dalam membangun SDM. Satu adalah kesadaran atau sadarlah, sadar. Dua adalah solehlah, kebaktian terhadap kedua orang tua, leluhur, pejuang dan seterusnya itu digembleng ke situ. Kemudian sabarlah. Keempat adalah syukurlah dan 5 adalah ikhlas. Nah, dari tahapan-tahapan 4S1I ya. Bukan, ya. 4S1I. Jadi SSS terus I. Jadi sadar, ya kan, soleh, syukur. Kemudian sabar. Oh, sabar, ya. Syukur. Ikhlas. Ya, nah, rumusnya 4S1I. Iya, 4S1I. Jadi ini tidak boleh dibolak-balik, Mas. Oke. Tahapan itu. Satu misal aja, anak-anak kadang-kadang tak suruh mendalami sadar, itu 3 tahun, 4 tahun, itu. Jadi datang-datang nangis, mohon maaf kepada saya, belum bisa sadar sepenuhnya. Ya sudah, pelan-pelan. Ini revolusi suci. Nah, ini membangun kejati dirian. Saya sadarkan, Indonesia adalah di ujung kakimu sampai ujung rambut kamu. Kamu pelajari. Itulah Indonesia. Nah, dengan 17 Agustus 1945 adalah ada di dalam tubuh kamu. Itu saripati daripada makna arti kejatian dalam dirimu sendiri. Jadi kalau orang-orang yang sudah kami didik, ya sudah memahami. Negaraku adalah diriku ini. Nah, udah berapa tahun Pak Arjuna menerapkan ini? Saya sejak 2010. Oh, udah 10 tahun ya? Ya, jadi ini maksud saya. Teks ini terlahir dari tahun 2010. Ya itu kan? yang mendukung operasional dan pendanaannya siapa itu? Itu adalah masyarakat, Mas. Masyarakat itu artinya gini. Saya memiliki kemampuan di dalam olah penyembuhan. Penyakit, segala macam penyakit. Nah, di situ bisa separuh untuk kehidupan keluarga saya dan separuh untuk perjuangan. Oke. Itu. Dari pemerintah setempat belum ya? Belum paham, Mas, dia. Belum paham ya. Belum paham. Oke. Ya. Terus berarti timnya Pak Arjuna ini sudah ada berapa orang gitu yang ikut membantu supaya anak-anak sekolah ini usia sekolah sampai usia produktif. Jadi kami ini juga didatangi orang-orang yang dibimbing, yang dikirim oleh Allah untuk mendapat bimbingan ini. Dari Malaysia, dari India, dari seluruh Indonesia lah. Itu. Tiba-tiba aja. Dari asing juga ya? Dari asing juga. Namanya komunitas apa tuh Pak Arjuna? Komunitas saya adalah Kedaton Tunjung Seto Wengker Ponorogo. Oh, Kedaton Tunjung Seto. Jadi kami punya lembaga, punya wadah gitu. Iya. Ya. Iya, oke. Jadi panjenengan Pak Arjuna sebagai pemimpinnya. Saya sebagai pemimpinnya. Iya. Terlihatnya di mana? Itu di Ponorogo. Di Ponorogo, Desa Cerabak, Kecamatan Selaung. Terus ya. Sudah ada perwakilan misalnya di Jakarta gitu? Belum ada. Karena SDM yang paham ini belum selesai. Oh, ya. Harapan ke depan gimana mau? Oke, yang jelas apa? Jadi di dalam struktur keorganisasian kami belum bisa membuat, Mas. Karena ini saya menerapkan dengan sistem budaya. Oke. Ya, jadi bukan seperti partai politik. Ya. Karena gini, Mas. Gini. Kalau saya berpedoman dengan budaya kita bisa menguasai dunia. Contoh, reok saya ini dari Ponorogo ini bisa berekspresi di seluruh muka bumi. Iya. Nah, tapi kalau sudah kita melihat teritorial,
maka kewilayahan daripada budaya ini juga terbatas. Sedangkan reok saya saja, kesenian reok saya saja bisa ke Swiss, bisa ke Suriname, bisa ke Eropa, Belanda, Thailand, dan itu. Jadi kan beradabnya manusia itu karena budaya itu. Betul. Nah, itu loh. Jadi pendekatannya melalui budaya. Melalui budaya, langkahnya melalui budaya, kendaraannya juga budaya. Iya. Satu misal aja, ya kan? Di daerah itu budaya minta doa restu kepada orang-orang seperti saya ini, para TKI supaya selamat di sana, itu menjadi budaya. Oke. Itu saya titipin. Nah, ini teks peradaban baru, nanti tolong dicendelkan di negara saya, nggak usah pulang. Nggak usah dibawa pulang. Terus ada lagi yang situ. Ada yang di Abu Dhabi, ada yang di mana-mana lah istilahnya seperti itu. Jadi saya bawain satu kertas, cendelin di sana, cendelin di sana. Nah, sosialisasinya seperti itu. Iya. Itu lebih efektif lagi menurut hemat saya, bentuknya audiovisual, video gitu loh. Ya nanti mungkin pelan-pelan bagaimana penyebaran bertahap tentang sadar itu bagaimana, ya kan? Tentang apa tadi sabar itu bagaimana? Iya. Bersyukur itu bagaimana? Iya. Ikhlas itu bagaimana? Gitu. Iya. Ya itu lebih pas kalau orang melihatnya kemudian dia bisa mencontoh atau dia bisa melatih dirinya sendiri, mengingatkan dirinya sendiri untuk panduan. Tapi kembali lagi dalam satu sistem, Mas. Sistem itu kalau di ajaran ketuhanan tidak pernah akan ada ilmu itu mendapat ridho dari Tuhan tanpa guru. Oh iya, betul. Nah, seperti Bung Karno kepada Mbah Kolil Bangkalan, nah itu gurunya, Hos Cokro Aminoto dan seterusnya. Nah, kita mendidik calon-calon pemimpin seperti itu. Kan ada 4 loh. 4. Ini dasarnya calon bangsawan apa bukan? Ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Kita bisa membagi, Mas. Yeah. Kalau sadar kastanya kawulo, jangan pernah belajar tentang ilmu kepemimpinan. Nah, tapi berbaktilah menjadi apa yang menjadi jati diriannya, keahliannya, dan persembahkan kepada bangsa dan negara. Jadi sekarang ini anaknya bagus, pecel, mohon maaf ya. Dan tidak pernah mengenal ilmu politik. Tiba-tiba masuk politik, kemudian mencampuri urusan politik, terus menjadi narasumber politik. Nah, ini kan menjadi rancunya di situ. Ini namanya tidak ada namanya tahapan pertama kesadaran. Aku kisopo. Ya. Nah, inilah. Sekarang ini kan ya karena kembali lagi kan situasi yang seperti ini, kita ini bangsa yang beradab, kita tuh bangsa yang sastrawan tinggi, kita tuh sebagai induk daripada peradaban dunia sejak zaman dahulu dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita ini berbalik ini. Sudah hampir ke titik komunal ini. Mau kemana lagi? Ya kan? Kita sudah mengenal simbol matahari sejak zaman jutaan tahun sebelum itu. Itu contoh daripada puncak daripada ajaran keikhlasan adalah kita bercermin kepada matahari. Nah, orang yang ikhlas itu bagaimana? Orang yang seperti matahari. Orang yang bersyukur itu, orang yang sabar itu bagaimana? Contohlah Ibu Pertiwi. Nah, ini ada, Pak. Ada kaitannya dengan alam semesta ini. Dari unsur 5 itu. 5 SSSI tadi. Pancarasa tadi. Itu pun baru turun dan disahkan 10 Muharram kemarin. Setepat dengan 10 Muharram di pucuk Gunung Pringgitan, Selong Ponorogo. Jadi itu dari rapat kadewatan, informasi saya tangkap, saya usulkan, terus akhirnya mendapat satu keputusan di tanggal 10 Muharram kemarin, ini menjadi ketetapan untuk menata manusia agama apapun, dimanapun muka bumi ini. Siapa aja yang hadir itu, Pak Arjuna? Itu anak saya, yang hadir salah satu anak buah saya dari Universitas Brawijaya. Satu. Kemudian
dari tokoh masyarakat ada. Kemudian para pendaki di situ ada. Dan itu prasasti saya tulis di batu. Di batu di puncak gunung itu pada tanggal 10 Muharram itu. Malamnya kita doa biasa, ritual tafakur, mendoakan para leluhur, memberikan wejangan. Nah, seperti itu baru muncul informasi demikian. Baik, itu semoga peradaban baru itu betul-betul bisa ditularkan ke daerah-daerah lain dan segera membuat yaitu pancarasa tadi, pertama dari kesadaran sampai dengan keikhlasan. Ya, tadi contohnya adalah Ibu Pertiwi dan matahari ya. Bukan, itu perumpamaan. Perumpamaan. Sebagai patauladan kita menjelaskan kepada manusia. Contoh, orang yang paling sabar atau makhluk yang paling sabar, contohlah Ibu Pertiwi. Nah, terus kemudian kalau orang ikhlas kayak sahabat, itulah sang surya. Nah, dan seterusnya lah. Itu seperti itu. Sebagai contoh-contoh. Karena kita harus kembali sadar bahwa kita ini hidup setiap hari dengan saripati alam semesta. Saripatinya alam semesta ini. Mulai dari oksigennya harus saripati. Kesuciannya yang kita hidup. Makanannya yang kita sucikan dan seterusnya. Oke. Baik, makasih Pak Arjuna mengenai pencerahannya tentang peradaban baru. Lain kali kita sambung dengan episode yang lain, mungkin dengan perkembangan situasi yang lain, supaya penjelasan dari peradaban baru itu bisa lebih kena ke semua masyarakat, semua lapisan masyarakat. Iya, dengan teknis pancarasa tadi, Mas. Iya, betul. Oke. Makasih. Sampai ketemu lagi. Ya, tetap salam kemerdekaan, salam peradaban, salam perdamaian, salam kesehatan. Merdeka. Merdeka.